Oke, so welcome back again to my channel, it's Vio here. So, kali ini kita bakal lanjut untuk ngereaksi A Sign of Affection or Yubisaki Tonrenren atau Cinta dan Isyarat kalau di bahasa Indonesianya episode kedua. Jadi setelah kemarin opening episode 1 itu bener-bener kayak yang baru mulai ya, baru episode 1 udah gula ya, udah mengandung banyak banget gula di sana, apalagi perkenalannya si Yuki sama si Itsuomi gitu kan ya. Dan sampai ketika mereka si Yuki sama temennya Rin itu kayak nyamperin ke kafenya si sepupunya si Itsuomi, terus ketemu sama Itsuomi di sana gitu kan ya, dan melihat di sana tuh banyak banget orang luar yang datang ke sana dan kebanyakan tuh kayak kenal gitu loh sama si Itsuomi kan. Ya maklum lah, nama juga dulu dia kan pernah sekolah di luar negeri, jadi pasti banyak banget temennya gitu. Dan tidak heran kalau di luar negeri juga kan rata-rata tuh pada kayak kalau nggak kenal juga langsung kayak bestian gitu kan, langsung kayak ya gitulah pokoknya. Dan dia tuh baru melihat pertama kali tuh orang luar negeri kalau berkumpul tuh seperti apa gitu kan ya. Dan dia bener-bener kayak yang penasaran gitu si Yuki gitu kan ya, si Yuki, dan kayak langsung mengira wah dunia itu ternyata luas ya gitu ya, dengan catatan atau dengan kondisi dia yang seperti itu gitu kan. Jadi ketika bisa dibilang ketika itu juga gitu kan ya, ketika itu juga tuh pas banget si Rin itu minta tolong sama si Itsuomi gitu untuk ngantarin si Yuki untuk pulang gitu kan ya. Dan pas banget pas di sana, pas di jalan itu dia ngerasa kayak hampir ketabrak gitu si Yukinya, makanya dia ngelindungin gitu kan. Dan akhirnya mereka sempat kayak tukaran ID gitu, ID phone kayak gitu. Dan entah kenapa tiba-tiba si Yuki ini nge-SMS atau kayak ngetik sesuatu gitu di messengernya gitu. Dia bilang nanya gitu apakah dunia ini luas atau enggak gitu kan. Dan Itsuomi dengan senang hati kayak iya dunia ini luas banget gitu. Terus tiba-tiba ketika si Yuki tuh mau pergi balik, mau jalan lanjut gitu, pas pulang ke arah rumahnya, ke gang rumahnya gitu, tiba-tiba dikejutkan dengan pesan yang kayak si Itsuomi itu kayak ngirim pesan, bolehkah aku masuk ke dalam duniamu Yuki gitu kan ya. Jadi maksudnya dalam ke dunia Yuki itu kayak dunia ya dunia per itu ya kan ya, dunianya si Yuki yang pakai bahasa isyarat. Makanya mulai saat itu dia kayak pengen belajar bahasa isyarat gitu dari Yuki, dan mereka kayak deket dan akhirnya mungkin bisa dibilang teman deket kali ya, teman deket karena emang si Itsuomi itu penasaran gitu kan sama tentang dunia Yuki dan juga bahasa isyarat yang seperti itulah. Mungkin dia dulu nggak pernah nemuin yang seperti ini gitu mungkin ya, sebelumnya gitu. So kita langsung saja ini untuk episode kedua. Aku penasaran banget akan seperti apa jadinya, hangoutnya ala mereka itu seperti apa. So ya just let's go. Mulai dalam bahasa isyarat ya, dia mulai kayak belajar gitu kan. Nah pas banget untung di sini gitu ya, untung bukan di naik ke atas dikit gitu loh. Perasaan lembut putih. BTW yang aku paling suka di sini estetiknya adalah mereka ngegambarin artnya, bibirnya detail banget. Aku suka art untuk bibir gitu, detail banget. Oh. Affection kan? Rin-chan! Yokatta ne. Apaan itu apa? Aku nggak diartiin sih. Oh iya, yang masukkan aku ke dalam duniamu itu kan. Emang itu bikin salah paham sih. Oh pantesan, gara-gara ada si Itsuomi. Iya bahasa Inggris.
Iya, bisa jadi sih. Kan dia kayak penasaran gitu kan. Eh, kok mau dikejar? Lu mau ngejar nih? Tapi nggak ada hak. Kadang nggak ada hak juga. Ya tinggal manggil doang sih. Lah, baru dipanggil doang langsung ke situ. Ya, ilah. Ini mah fix dia mah baru pertama kali. 今日はこんなんしねえの Apaan tuh? Nani, Nani. Ah, dia bingung. かわいい Eh, あ行くわ飛行機の時間 lalu oh Laos. Nai, 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 nai. Oke, ini dia second lead, second lead, second lead. Nani 話してるんだろう。あの子たち王子の友達かわいいじゃん今度飲み会誘ってよ耳聞こえねえから髪長い方え聞こえないってどれくらい全然ああそれって補聴器はつけてっけどそれでも音拾えねえタイプなんだよ Hmm. Ah. Oh, mana rambutnya warna pink lagi ya? Sama kayak warna-warna bunga sakura gitu kan ya, bermekaran gitu ya. Atau bunga rose gitu bermekaran gitu ya. Wangi-wangi cinta banget tuh maksudnya. Oh, dia sama case-nya dengan itu ya. Teman kampus kah atau masih teman kecil kah? 聞こえない人って大変だろうね安くなっちまういっそ安全なとこにいてくれりゃいいのにな
Ya, lu harus nemuin itu. Cuman kagum doang atau beneran cinta gitu loh. Beneran ngechat. すごい。こんなところがあるんだ。いつあみさん、そこはどんなところですか？どういう景色が広がっていて、どんな時間が流れていますか？知らない世界へ踏み出していくのは怖くないですか？7ドル、すごいところにいる。マイペースだな。帰ってくる。会えるかな。 Lucu banget nih. Serasa milik berdua ya. Tapi kan dia masih belum tahu ini cinta atau cuman masalah kagum doang kan ya. Dia nggak ngeliat. Waduh, bahkan helaan nafas ini. Terus jadi lembut. Nggak bisa gitu dong, Bang. Bang, kenapa? Lu nggak usah pakai senyum-senyum segala. 出して。 Hadiah, dia mau ngasih hadiah. Cuman gitu doang langsung hatinya langsung menghangat gitu ya. Langsung menghangat gitu hatinya. Pakai pet segala, aduh. Dipandangin terus hadiahnya ya. Kawaii. Kawaii, aduh. 私の知らん子は幼稚園から高校まで全部同じ敷地内で同級生は4人だった。みんなが優しくて温かくて安心できる場所、そこが私の世界のすべてだった。まどかちゃん。でもそれでも私は ingin terbang lebih jauh. いた。盛り上がってる。いろいろいつあみさんのこととか。 Siapa, Rin? Atau teman dia? でも会う約束してるわけ。 Si Madoka itu. Siapa lagi nih tiba-tiba? Oh sih. オウシ君。何ぼーっと突っ立ってんの？友達待ってる。友達？ Oh, Rin, benar. 寂しくない？どっか行っどうすんのってでけえ声で話してる。いいよ、そんなの訳さなくて。気になってるくせに。手話にはいつも Duri. だけど時々弱々しく力の入らない指先が
心配してくれてるんじゃないかって思ったりもして。 Ah. Waduh, malah ditabrak sama ini lagi. Aduh. Kenapa dia kebiasaan dia datang-datang selalu ngepet kepala gitu. キャンパスで大学を回って、そこには私の Ah, jadi si Oshi itu teman kecilnya tuh bilang 私には大学 kenapa harus keluar dari zona nyamannya dia gitu kan ya. Jadi alasannya itu dia lebih kayak pingin mengetahui dunia yang tidak dia ketahui gitu maksudnya. 外 Dunia luar gitu. なんだあれ。お前さ、何？あんま調子乗んなよ。乗ってない。ねえ、あれって手話？ん？あ、ユキ。すごい。何話してんのかな？ Oke, pertemuan dua pria ini mah. こんにちは。どうも。あんま背後から抱きつかない方がいいですよ。こいつ足音聞こえねえし。ごめんね。後ろから抱きつかないようにする。 Ya, dia tuh terlalu khawatir sih. Kayaknya lebih kayak terlalu khawatir, overprotective gitu sama si Yuki sih. Wah, 言語違うと使い方変え。 kan langsung bingung kan ya. Digituin. Dia kayak merasakan seseorang gerakan jadi seseorang gitu ya. Beda kalau sama Oshi tadi. Oshi tuh lebih kayak takut, protektif, yang kayak gitu sih. Khawatir. Cinta? Oke, udah confirm nih, udah confirm. Oke, so itu dia untuk episode kedua. Jadi episode kedua ini penuh dengan gula sekali seperti biasa ya. Ya emang kalau awal-awal sih penuh sama gula, tapi nggak tahu sih ke depannya mungkin bakal ada konflik atau seperti apa gitu. Karena di sini kita bertemu dengan second lead di sini ya. Jadi temennya si Oshi itu adalah second lead di sini karena bisa dibilang ya nggak mau spoiler lah, tapi intinya nanti tuh antara ya kedua pria itu nanti kayak berada dalam lingkaran atau dalam pasti berhubungan sama si ini siapa sih si Yuki gitu. Cuman ya nantilah di spoiling di episodenya aja lah. Aku males juga nge-spoiler juga ya, nanti ada ini lagi. Tapi intinya sih kayak gitu sih. Dan lebih kayak tepatnya sih si Oshi itu tuh lebih kayak tepatnya dia tuh mengkhawatirkan, mungkin karena temannya si Yuki dari kecil ya, jadi kayak dia mengkhawatirkan gitu. Kenapa sih dia harus milih masuk kuliah, kenapa nggak ya udah sih duduk diam di rumah aja gitu dan melakukan apa yang bisa dilakukan gitu kan ya, tanpa harus membahayakan dirinya untuk keluar gitu kan. Dia nggak ngerti sih pemikirannya si Yuki gitu kan. Cuman maksudnya ya tahu sih dia tuh lebih kayak khawatir, overprotective yang kayak gitu sebagai teman dekat gitu kan ya. Dan apa ya, takut gitu ya, takut kalau misalkan si Yuki ini terluka kena masalah yang kayak gitu. Jadi tadi juga dia kan selalu kayak apa ya, selalu mencurigai orang-orang yang dekat sama Yuki tuh, takutnya kayaknya sih ngemanfaatin si Yuki atau gimana gitu, kayak nggak tulus gitu kan ya. Jadi merasa kayak yang dia banget gitu, paling tulus gitu kan ya di situ kan ya. Nah jadi itu dia. Nah terus juga apa ya,
ya di balik itu kayak gitu sih. Cuman yang cuma si Yuki rasain tuh sama si Itsuomi ketika Itsuomi menggunakan bahasa isyarat, menggunakan jarinya itu adalah kayak luas gitu ya gerakannya si Itsuomi itu udah bener-bener kayak kasih sayang gitu, kayak yang excited kayak gitu kan ya. Jadi bukan yang seperti yang dia merasa kalau si Oshi ini tuh melakukan bahasa isyarat dengan tangan jarinya itu berasa kayak kaku dan lemah kayak gitu, lemah kayak mungkin takut ketakutan ada di sana gitu kan ya. Mungkin lebih kayak takutnya itu takut menyakiti si Yuki atau nggak enakan gitu ya, bisa dibilang. Oke, so itu dia untuk episode kedua. Kita bakal lanjut untuk episode selanjutnya, episode ketiga. Aku bener-bener penasaran banget dan menanti banget untuk episode selanjutnya. So thank you for watching, thank you for your attention. Don't forget to like, comment, and subscribe my channel too. We're gonna continue next episode 3 di minggu depan, next week. So yeah, thank you.